Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sudah sering kali kita bahas berkaitan dengan masalah tauhid iman kita kepada Allah. Ini kurang nyambung, Pak. Kali ini kita membahas mengenai maja'a fi mungkiril qadar. Yang dibahas itu mengenai takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu sudah kita pahami mulai dari kita itu ya barangkali di SD ya, tentang iman takdirnya Allah itu. Kita ini punya pengalaman sendiri di dalam hidup kita itu mulai dari awal kehidupan sampai usia kita sekarang ini. Dalam pandangan manusia ada kalanya yang dirasakan itu enak, ada kalanya yang dirasakan itu tidak enak. Tapi menurut manusia enak tidak enak itu. Tetapi kalau kita teliti dari sisi keimanan kita, maka Allah itu punya Asmaul Husna. Namanya saja Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Kalau nama-nama Allah itu baik, maka sifat Allah juga baik. Kalau sifat Allah itu juga baik, maka perbuatan Allah juga baik. Walaupun kadang-kala dirasakan oleh manusia tidak enak. Maka bab yang kemarin kita bahas mengenai tidak boleh orang itu bersuudzon kepada Allah. Yadzunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Dia berprasangka jelek kepada Allah seperti prasangkaannya orang jahiliyah. Meyakini seolah-olah ada keputusannya Allah yang ditimpakan kepada diri manusia itu yang salah, tidak baik. Padahal tadi saya katakan asma Allah itu al-husna, baik namanya Allah, berarti perbuatan Allah juga baik, sifat Allah juga baik, dan perbuatan Allah juga baik. Sebelum itu kita membahas ada satu hadis yang sudah populer. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Dia mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sedang duduk bersama Nabi, kata Umar bin Khattab, irtala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba ada orang masuk. Orang itu pakaiannya putih bersih. Ya. Syadidu sawadi syar. Rambutnya itu hitam pekat. La yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda orang ini dari perjalanan jauh. Padahal panas terik, berdebu, berangin. Sepertinya orang ini habis mandi. Tetapi yang terjemahan sepertinya orang ini habis mandi ini karangan saya sendiri, Pak ya, tidak ada di hadis. Ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak seorang pun yang tahu siapa orang itu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lututnya itu, lutut itu bahasa Jawanya apa? Dengkul.
itu didekatkan sama Rasulullah. Dalam bahasa Jawanya adu dengkul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Tangannya diletakkan di bukunya Rasulullah SAW. Faqala, lalu orang itu kemudian tanya sama Nabi. Ada banyak pertanyaan, tapi saya ambil satu saja. Ya Muhammad, orang ini tidak menyebut Nabi atau manggil Nabi ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Dari situ panjenengan kita semuanya ketika mendengarkan hadis ini dibaca, memahami bahwa orang itu bukan sahabat. Karena kalau sahabat tidak boleh memanggil Nabi dengan kata-kata ya Muhammad. Mestinya apa? Ya Rasulullah. Ya. Apa pertanyaannya? Salah satunya kemudian akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman. Yang Islam saya lewati karena saya rasa sudah hafal. Akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepada saya tentang iman itu apa. Kemudian orang itu Nabi Muhammad menjawab, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada hari akhir, iman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi. Baik yang dirasakan manusia itu enak maupun tidak enak. Berarti dari situ kita bisa memahami ada kemungkinan takdirnya Allah yang ditimpakan manusia, dirasakan manusia tidak enak. Nah itu. Jadi beriman kepada takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Nah ini yang kita mau bahas. Terus ceritanya di hadis itu orang itu meninggalkan. Nabi tanya sama Umar, siapa orang yang tanya-tanya tadi? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu Allah dan Rasulnya yang tahu, saya tidak tahu. Nabi menjawab, itu tadi Jibril mengajarkan kamu tentang agama. Sebenarnya ada 3 pertanyaan. Islam itu apa? Iman itu apa? Satunya apa? Ihsan, ya. Makanya kalau memberi nama yang baik, ya. Ihsan kan baik, Pak ya. Ya. Sekarang bahas ini takdir itu ya. Ini suara saya agak kurang sip ya. Tapi ininya mungkin juga kurang masuk ya. Takdir Allah itu dalam keterangannya ya huwa takdirullah azza wa jalla lil kainat. Ketentuan Allah yang menyangkut seluruh alam ini. Ada benda, ada barang, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia, ada apa saja. Itu takdir Allah azza wa jalla lil kainat wa huwa sirrun maktumun. Itu rahasianya Allah. La ya'lamuhu illallah wa man syaa'a min khalqihi. Tidak ada yang tahu Mas kecuali Allah. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah dari makhluknya. Wa qala ba'dul ilmi, sebagian orang ahli ilmu mengatakan apa? Qadar Allah itu sirrullah azza wa jalla fi khalqihi. Itu rahasianya Allah yang menyangkut mengenai seluruh umatnya, manusia dan seluruh makhluknya. Wala ya'lamuhu illa ba'da wuqu'ihi. Dan tidak ada yang tahu kecuali setelah terjadi. Jadi setelah terjadi baru orang itu apa? Tahu. Sebelumnya tidak tahu. Ya. Kemudian ya, sawa'un kana khairan au syarran. Nah, ini tadi yang kaitannya dengan hadis tadi. Sama saja Mas, itu dirasakan oleh orang itu enak atau tidak enak. Tapi titik tekan kita berkaitan dengan takdir Allah itu adalah rahasia tadi. Rahasianya Allah. La ya'lamuhu ahadun illa qabla wuqu'ihi. Tidak seorang pun yang tahu kecuali setelah itu kejadian.
Maka dalam kitab ini juga ditulis maratib. Ada tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan takdir Allah itu ya. Pertama kitab ini menulis al-ilmu. Wa dzalika bi an tu'mina bi anna Allah Ta'ala 'alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Ada ilmunya Allah yang pertama. Tidak diketahui oleh manusia tentang ilmunya Allah itu, dan Allah itu menyimpan ilmu tadi, mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu jumlatan wa tafsilan, baik yang global maupun yang detail. Gampangnya itu kalau pakai bahasanya manusia, di dunia itu ada manusia berapa ya? Sampai hari ini nggak ada yang orang bisa mengatakan dengan tepat. Tapi iman kita, ilmunya Allah tahu. Di laut itu ada ikan berapa ya jumlahnya? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Itu namanya Allah itu alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Baik global maupun rinci, ya, detailnya itu tahu. Jadi saya dan kita semuanya itu berkaitan dengan takdir Allah itu sampai begitu keyakinannya tentang Allah itu tadi. Ya. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, yaitu surat Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah itu ada kunci-kunci barang gaib. Tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah. Ayat itu menerangkan begitu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Mengerti apa yang ada di darat dan mengerti apa yang ada di laut. Di darat ini ada apa saja, Pak? Ya, banyak. Ada tumbuh-tumbuhan berapa, ada binatang berapa, ada burung berapa, bahkan mungkin ada semut berapa itu. Jadi arsy-nya Allah itu sampai membahas seperti itu, diberitahukan kepada manusia. Ada ilmunya Allah yang tersimpan di situ dan tidak diketahui oleh manusia. Ini yang pertama. Al-martabatu tsaniyah al-kitabah. Ada tulisannya Allah, ya. Kita itu di kampung-kampung, di masyarakat seringkali ngomong, oh kalau begitu sudah tulisannya begitu. Kan begitu ya. Seorang A misalkan begitu ya. Ya, ambil mantu seorang B, atau seorang A besanan dengan seorang B. Seorang A diwafatkan oleh Allah dengan cara begini. Setelah kejadian itu tahu, lalu orang itu bahasa kita di level paling bawah di masyarakat ngomongnya apa? Oh, kalau begitu sudah apanya? Tulisannya begitu. Ini dalam kitab level kedua itu kitabah. Tulisannya itu tadi, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Kehendaknya Allah. Allah menghendaki apa tentang saya, tentang kita semuanya, tentang anak kita, tentang lingkungan kita. Tidak ada yang tahu. Tapi kita harus paham bahwa ada urut-urutan itu tadi. Ada al-ilmu, kemudian ada al-kitabah, tulisannya tadi, kemudian al-masyiah. Yang keempat al-khalqu, eksekusi kejadiannya. Tak tanya panjenengan. Dari urut-urutan yang 1, 2, 3, dan 4, yang diketahui manusia yang mana? Apakah semuanya diketahui manusia? Apakah nomor 1 dan nomor 2? Apakah nomor 2 dan 3? Apakah 3 dan 4? Apakah hanya 4 saja? Jawabannya? Saya saja yang jawab kalau begitu ya. Jadi urut-urutannya takdirnya Allah itu, saya ulangi menurut kitab ini, ada pertama al-martabatul ula al-ilmu, ilmunya Allah. Tadi saya terangkan tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Yang kedua adalah al-kitabah, tulisannya Allah. Ini juga tidak diketahui oleh siapa saja kecuali Allah. Al-masyiah, kehendak.
atau al-irada. Allah berkehendak apa ya tentang anak kita? Tidak tahu. Tak kasih contoh. Andai kata atau seandainya. Ya, ini sekali lagi saya ceritakan bukan bermaksud untuk menambah kesedihan kita, tapi untuk memberikan doa, dan kita juga harus berhati-hati. Andai kata kehendaknya Allah ini diketahui oleh manusia sebelumnya, putranya Pak Gubernur yang kapan hari menjadi viral beritanya itu, kira-kira diajak ke Swiss nggak? Kira-kira anak itu mandi nggak? Nggak. Tapi begitu kejadian, ada nggak orang ngomong gini, oh tadi lu kok pakai mandi? Misalkan nggak mandi gitu kan nggak? Ada orang yang kira-kira terpancing ngomong begitu Pak? Itu orang yang ngaji tauhid apa enggak? Enggak. Atau ngajinya nggak temenan? Ya, al-masyiah, kehendaknya Allah tidak diketahui. Makanya di dalam Al-Quran itu saya ulangi lagi, 1 bulan yang lalu sudah disebutkan, berkaitan dengan peristiwa itu tadi, ya. Kata Quran, walau kuntum fi buyutikum, andai kata kamu itu di rumah Pak. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim. Tentu saja kamu diarahkan, ditakdirkan menuju ke tempat, kamu akan pergi ke tempat di mana kamu akan dimatikan oleh Allah di situ. Jadi yang diketahui yang keempat, al-khalqu tadi, eksekusinya Allah. Oh, kalau begitu sudah takdirnya anak itu diwafatkan di sana. Betul Pak? Tapi menerima keyakinan seperti begitu dan takdirnya Allah seperti begitu yang tidak enak, itu gampang apa susah? Jawabannya susah. Makanya dilatih. Kita semuanya dilatih. Diberi motivasi, diyakinkan dawuhnya Rasulullah, diyakinkan tentang Al-Quran, diuraikan dan sebagainya. Diceritakan peristiwa-peristiwa di masyarakat. Lalu orang punya pengalaman beli HP harganya 2 juta, baru 2 hari kemudian sama anaknya itu dicuci HP-nya, diumbah. Enak apa enggak? Enggak enak. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti kalau mama punya duit beli lagi 10 juta. 1 minggu diumbah lagi. Jawabannya gimana kira-kira? Oh, sudah takdirnya Allah. Apa begitu ya? Ini Pak, ya, kalau menyangkut yang gitu-gitu itu kecil. Ya. Mudah-mudahan tidak salah jika kita ini memahami takdirnya Allah dengan tepat dan benar. Hidup ini jadi enteng. Tetapi kalau kita ini tidak memahami takdirnya Allah dengan tepat dan benar, hidup ini kelihatannya susah. Ya, padahal enak sebenarnya. Dasar hidup kita itu adalah pakai kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah, lalu uraiannya seperti yang saya sebutkan itu tadi. Oleh karena itulah sebenarnya beriman kepada takdir Allah itu, ya, di dalam Al-Quran diterangkan. Nah, ini saya minta adik-adik yang ada HP-nya bawa Quran bisa diikuti, ya. Pakai surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Coba ini Pak, ini salah satu poin dari ayat yang bisa kita pedomani berkaitan dengan takdirnya Allah. Kalau tadi urut-urutannya tadi, ada ilmunya Allah, ada tulisannya Allah, ada masyiah kehendaknya Allah, kemudian ada lagi eksekusi, kejadian. Dan manusia tahunya di kejadian itu, bukan di yang lain-lain. Nah, ini kita membahas surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Mohon maaf, ada terjemahnya Pak? Kalau tidak ada, saya sendiri yang menerjemahkan. Al-Hadid.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Monggo. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Al-Mahfuz. Ya. Jadi yang kita alami mulai lahir sampai pada hari ini tanggal 26 Juni 2022. Naik turunnya yang kita alami baik ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin hubungan dengan orang dan sebagainya. Itu kalau kita mengacu pada ini sudah ditulis. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sebelum itu kejadian. Pak Gubernur tadi andai kata moro-moro begitu ada kejadian diberitahu ayat ini, mohon maaf dengan tidak bermaksud merendahkan, agak susah. Tapi kalau mulai kecil, mulai SD, mulai SMP dan seterusnya, ada peristiwa apa didekatkan dengan agama, ada kebahagiaan apa didekatkan dengan agama, ada yang tidak enak apa didekatkan sini, sehingga orang itu menjadi apa? Terbiasa dengan menerima persoalan-persoalan itu yang berkaitan dengan ini. Makanya orang beriman itu disuruh beriman kepada kitabnya Allah dulu. Kalau Qur'annya bilang gitu ya sudah. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu kecuali sudah ditulis sebelum itu kejadian. Monggo Pak terusnya. Yang demikian itu nggih. Yang demikian itu dan tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu. Terus? Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ya. Apa tadi Bu terjemahannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak susah, tidak gelisah, tidak dipikir terus terhadap sesuatu yang apa? Luput dari kamu, tidak jadi, tidak enak, atau sebaliknya, supaya kamu tidak terlalu apa? Berbangga, gembira terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu. Ya, ini penting untuk dipedomani. Ya, kadangkala kita itu kalau ada sesuatu yang tidak enak, jelas menekan pikiran kita, menekan psikologi kita, sehingga seolah-olah itu Allah tidak sayang sama kita. Tapi ayatnya tidak bilang gitu. Karena Allah menghendaki itu dan manusia tidak tahu di balik itu apa. Coba saya potong dulu. Apakah orang berhati-hati itu bisa menghindarkan dari takdirnya Allah? Jawabannya tidak. Tapi berhati-hati boleh apa tidak boleh? Boleh. Ada anak kecil naik sepeda hari beraya libur sekolah ya, sana kemari, jatuh, retak sininya. Kata mamanya, kamu nggak hati-hati makanya jatuh. Makanya tiba kan nggak hati-hati. Anaknya jawab, "Ma, iki wis hati-hati saya tiba." Mamanya jawab lagi, "Itu kancamu hati-hati gak tiba iki. Kon pancen gak hati-hati." Yang mudeng tauhid mamanya apa anaknya? Anaknya. Yang ngaji tauhid? Coba Pak, ini penting itu. Maka kitab ini menulis al-hadar la yadfa'ul qadar. Itu bukan hadis. Berhati-hati itu tidak bisa mengelakkan dari takdirnya Allah. Tapi berhati-hati itu bagian daripada yang disunahkan, bahkan disyariatkan. Nanti ada ketemu di hadisnya itu ya. Maka surat Al-Hadi tadi menerangkan likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya Anda itu tidak terlalu susah terhadap apa yang lepas dari.
Ada kemungkinan kalau orang bisnis sudah mau deal, begitu Pak, tinggal beberapa poin saja, kalau dihitung persentase barangkali tinggal 0, sekian, lalu nggak jadi, ada begitu Pak? Ada. Lalu keputusannya bagaimana sikap kita kira-kira kalau begitu? Oh, kalau begitu belum rezekinya. Tapi ada enggak yang tidak menerima begitu lalu miso-miso gitu? Banyak. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Maka kita baca ayatnya, karena kita sudah percaya dengan itu, lalu diurai, lalu dibahas bareng-bareng. Saya sendiri pernah mengalami ada orang sahabat saya, ya peristiwanya kira-kira sekian puluh tahun yang lalu ya. Saya sudah pernah cerita di sini ketika menerangkan bab 57 itu. Menghadap saya mau nikah. Sama-sama sudah sarjananya, mestinya sudah berpikir yang rasional, objektif. Ya, saya disuruh kasih khutbah nikah. Saya jawab, iya. Kapan tanggal harinya? Belum Pak, tinggal menentukan tanggal dan harinya. Itu kalau hitung-hitungan manusia, anak muda tadi, bisa lepas nggak? Kira-kira Pak, tinggal hari hanya saja. Nggak bisa kan? Kalau hitungan manusia maksud saya. Enggak toh? Qaddarallah, sampai sehari ini ya, saya tahu karena keduanya adalah sahabat saya. Yang laki ini dapat bidan, yang perempuan dapat guru. Zahirnya kedua-duanya sampai hari ini kehidupannya bahagia. Sama-sama sudah pernah berangkat haji dengan keluarganya masing-masing. Sama-sama juga sudah punya rumah, kalau itu hitungan duniawi. Sama-sama juga punya mobil, kalau itu juga hitungan duniawi. Kalau hitungan ukhrawi, kedua-duanya sudah melakukan ibadah haji. Tapi kok tidak jadi? Padahal sudah tinggal menentukan apa? Harinya saja. Oh, kalau begitu bukan jodoh. Kalau yang diomongkan enak, tapi mensikapi itu dimulai dari pengertiannya dan memahami ayat itu tadi. Supaya kamu tidak susah terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Ada kalanya anak kita diberi atau kita diberi oleh Allah yang rasanya duniawi itu nikmat Pak ya. Sukses duniawinya ya. Kalau dari sisi pekerjaan ya begitu, kalau dari kesehatan ya macam-macam lah. Tetapi sebenarnya kalau kita mengacu pada ayat itu, orang itu tidak boleh terlalu berbangga. Sehingga jawabannya tauhid Mas. Kalau ada anak muda atau bapak yang sudah sepuh, kok bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Oh, alhamdulillah, Allah masih memberi apa? Rezeki. Tapi di balik jawaban itu ada enggak orang ngomong gini? Zaman kok bisa beli ini, sukses. Oh, memang itu pinter Pak, cari duit anak itu. Ada orang jawab begitu? Ada. Kalau di tauhid tidak boleh. Ya. Allah memang memberikan kecerdasan, tapi tidak semua anak yang diberi kecerdasan secara intelektual itu orang itu akan sukses duniawinya. Betul Pak? Kepinteran, kepandaian itu tidak sejalan dengan rezekinya Allah. Betul tak? Nah, begitu. Oleh karena itulah Ibnu Umar mengatakan walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi Allah ya, kata Ibnu Umar. Demi zat yang Ibnu Umar ini berada di tangannya. Lau kana li ahadi mithlu Uhudin zahaban, andai kata orang itu punya sebesar gunung Uhud berupa emas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tindak haji atau umrah diajak ke Madinah, ditunjukkan gunung Uhud enggak? Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mudah-mudahan diterima. Besar mana antara Masjid Raudhatul Jannah ini sama Gunung Uhud? Ya wis enggak usah dibahas. Sudah jelas besar Gunung Uhud, tapi ini oleh Ibnu Umar, ini sahabat Pak Abdullah bin Umar. Pendapatnya dan keyakinannya laukana li akhadi mithlu Uhudin dhahaban.
Kalau saja orang itu punya emas sebesar gunung Uhud, tsumma anfaqahu fi sabilillah, lalu diinfakkan orang itu gunung Uhud tadi, emas tadi, fi sabilillah, ma qabilahullahu, tidak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadar. Ya, sampai orang itu beriman kepada takdirnya Allah. Jadi menerima itu tadi. Jadi konsekuensi daripada beriman kepada takdir itu melahirkan hal-hal yang bersifat positif dalam kehidupan kita di dunia. Jadi infak saja, orang berzakat saja, sedekah saja sebesar gunung Uhud kata Ibnu Umar, kalau tidak didasari dengan iman kepada takdirnya Allah, maka orang itu infaknya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begini Pak, kapan hari sudah saya pancing panjenengan dengan pertanyaan itu. Sekarang saya ulangi itu ya pertanyaan saya. Kalau sampean bisa menjawab, tidak apa-apa. Tidak ya tidak apa-apa. Pertanyaannya begini. Siap menerima tantangan? Siap. Ya. Apakah takdirnya Allah itu bisa berubah? Halo? Boleh menjawab, boleh diam saja. Kalau dijawab bisa, caranya bagaimana? Dengan ya terserah sampean. Ya. Kalau dijawab tidak bisa, gimana caranya? Tetapi kalau saya dan panjenengan itu bisa memahami namanya sesuatu berubah, itu maknanya ada kalimat dari, ada kalimat ke. Ngerti maksud saya Pak? Dari mana ke mana? Dari berapa ke berapa? Dari posisi bagaimana ke bagaimana? Ini namanya apa? Perubahan. Pak, Masjid Rawdatul Jannah ini berubah. Pak tahu, dulu tidak begini. Dari dulu berubah menjadi begini. Betul Pak ya? Nanti mungkin sekian tahun lagi berubah. Pak, Masjid Rawdatul Jannah itu berubah. Pak tahu, dulu tidak ada karpetnya Pak. Sampai sekarang ini pancet tidak ada karpetnya. Enggak nyinggung Pak ini. Sekarang ada karpetnya. Berubah enggak Pak? Dari ke. Nah, sekarang takdirnya Allah. Berubah enggak? Kalau di tauhid kita menjawab tidak, juga tidak punya argumentasi. Kita menjawab bisa, juga tidak punya argumentasi. Mengapa kok begitu? Karena yang ditulis oleh Allah, dikehendaki oleh Allah itu tidak tahu manusia itu tadi. Ngerti maksud saya Pak ya? Nah ini berbeda dengan sebagian yang banyak diterangkan oleh masyarakat. Walaupun Nabi sendiri mendorong, berdoalah, terserah itu, bisa merubah. Tapi kita hakikatnya tidak tahu. Namanya perubahan itu dari ke. Saya ulangi ilustrasinya begini. Ada orang ngomong, Mas, takdir saya itu saya meninggal usia 60. Tapi karena saya mengidap penyakit gini, kemudian saya ini konsultasi dengan kepada dokter dengan rajin, minum obat dengan rajin, saya diet dengan baik, saya olahraga dengan baik, dan saya ibadah dengan tekun, saya tingkatkan. Sekarang itu loh sampai 75 tidak mati-mati. Kalau ada orang ngomong begitu itu, lalu kemudian diterangkan kepada banyak orang, berarti takdir Allah bisa berubah nggak kalau begitu ya? Dari berapa tadi? Ke 75. Belum mati kan? Pertanyaannya. Siapa yang tahu kalau dia ditulis 60 tadi? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, ini pedoman buat kita semuanya. Cara memahami takdirnya Allah itu tadi. Oh, kalau begitu kita harus serius Pak. Iya. Bab 57, saya balik ke bab 57. Ya. Ada hadis yang cukup bagus. Ubadah bin Samit itu memberi nasihat kepada anaknya. Ya.
Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Saya ulangi. Orang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang apa? Lemah. Coba saya tanya, saya cek panjenengan, ya, bukan dites tapi dicek. Kuat apanya? Saya beri opsi. A, kuat imannya saja. B, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat jaringannya, kuat politiknya, kuat kesehatannya, kuat macam-macamnya. A apa B? Nggak usah geger. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Opsi saya tadi, A, kuat imannya saja. B, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat politiknya, kuat jaringannya, kuat organisasinya. A apa B? Cuma saya tadi tidak bilang yang menjawab dengan benar tak kasih hadiah, tidak begitu kan? Kalau mengikuti di Riyadhus Shalihin yang syarahnya Al-Utsaimin, kuat imannya. Kalau orang tanya, Ustaz, kuat ekonominya, kuat jaringannya, kuat organisasinya, kuat politiknya apa tidak diperlukan? Perlu. Tapi untuk mengerti ini semuanya tidak perlu pakai hadis. Saya tanya, orang kafir yang tidak pernah mempelajari hadis ngerti nggak kalau ekonomi kuat itu penting? Tahu nggak? Dari mana dia? Pakai akal, pakai ilmu. Yang saya tanyakan hadisnya Nabi itu tadi. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Itu kuat imannya. Menurut Al-Utsaimin, bukan kuat ekonominya. Saya ulangi lagi, bukan kuat ekonominya, kuat politiknya. Tapi kalau ada orang ngeyel, loh Ustaz, nggak perlu tak kuat ekonominya, kuat politiknya. Perlu, tapi kalau ngerti itu tidak perlu pakai hadis. Ngerti maksudnya? Jangan ngerti ya begitu, tidak mengerti ya begitu. Bukan itu yang kita mau bahas. Selanjutnya, ya, kedua-duanya ada kebaikannya. Orang mukmin yang imannya kuat jauh lebih baik daripada naudzubillah orang mukmin yang imannya lemah. Orang mukmin yang imannya lemah masih lebih baik daripada orang kafir. Ya. Wes. Nah, ini kemudian Nabi menerangkan ada 3 poin yang perlu disinergikan. 1, ikhris ala ma yanfa'uka. Yang bermanfaat kamu lakukan. Kalau kaitannya dengan kesehatan, yang bermanfaat untuk kesehatan, lakukan. Kalau berkaitan dengan keselamatan, orang mau pergi, ya lakukan. Terus begitu, ya. Tetapi tidak selamanya yang dilakukan ini kemudian bisa menjadi sukses. Lakukan yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan sama Allah. Di situ kalau andai kata orang itu sukses, maka dia tidak memupuk diri seperti itu tadi. Ayat surat Al-Hadid tadi. Karena apa? Kesuksesan saya itu pakai saya pernah minta tolong sama Allah. Yang ketiga, wala ta'jizan, jangan merasa rendah, tidak mampu berbuat sesuatu. Ya, tapi kata Nabi, fa in asabaka syai'un, kalau ada sesuatu yang menimpa kamu tidak enak dari 3 yang sudah dilakukan tadi, fala taqul lau inni fa'altu kada wa kada. Janganlah kamu mengatakan, wah seandainya dulu saya begini, hasilnya begini. Orang ngomong seandainya saya dulu itu begini, hasilnya begini. Itu sudah dilakukan apa belum? Saya tak bernafas besar dulu Pak ya. Saya ulangi. Orang mengatakan, wah seandainya dulu saya melakukan begini, hasilnya begini. Itu sudah dikerjakan apa belum?
Saya ulangi lagi. Itu kalau jenengan tadi melihat saya itu kelihatannya 2, hasilnya begitu. Loh Pak Ustadznya tadi 1 kok kelihatannya 2. Nabi tadi mengatakan 1, ikhris ala mayan fauka. Yang bermanfaat buat sampean lakukan Mas. Tapi tidak semuanya ini sukses dengan mengandalkan ini. Lakukan yang kedua, minta tolong sama Allah, wasta'in billah. Yang ketiga, dan jangan merasa rendah. Fa in asabaka syai'un, kalau 3 ini sudah dilakukan, ada sesuatu yang menimpa kamu, janganlah kamu mengatakan, wah dulu seandainya saya begini, hasilnya begini. Omongan begitu itu sesuatu yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan? Wes, disimpan aja, saya tidak memberikan keterangan benar salah. Kalau panjenengan sebagai sahabatnya Nabi dan saya juga sebagai sahabatnya Nabi, lalu memahami tentang takdirnya Allah, mestinya kita bisa mengacu pada hadis berikutnya ini, memberi nasihat kepada anak kita. Atau orang tua kita memberikan nasihat kepada kita. Bisa dikombinasi dengan pakai surat Al-Hadid itu tadi. Apa hadisnya? Seorang sahabat yang namanya Ubadah bin Samit annahu qala libnihi. Dia mengatakan kepada anaknya. Perhatikan kalimatnya ini. Ini saya rasa puncak daripada orang yang beriman kepada takdir tadi. Ya bunayya. Apa ya bunayya, Pak? Ya gampang kalau cuma itu aja Pak. Innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ini kelihatannya sepele tapi penting. Wahai anakku, kata Ubadah bin Samit, kamu tidak bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum kamu mengerti apa yang ditakdirkan oleh Allah kena kamu, tidak mungkin bisa bereset kena orang lain. Dan apa yang sudah ditakdirkan Allah kena orang lain, tidak mungkin bisa bereset kena kamu. Benar Pak? Saya ulangi. Ngaji subuh itu beda dengan jam 7 Pak. Ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum kamu mengerti bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Ngerti maksudnya Pak? Untuk menguatkan itu saya tanya kepada kita semuanya termasuk kepada saya. Apakah mulai lahir sampai sekarang ini tanggal 26 Juni 2022 ada rezekinya Allah yang ketukar dari kita kepada orang lain, dari orang lain yang ketukar ke kita? Tidak. Betul Pak ya? Berikutnya sama tapi tidak jauh berbeda. Apakah nasib kita itu mulai lahir sampai hari ini itu ada yang ketukar dengan orang lain? Kalau tidak, apakah kita mengalami sekali tempo kita rasakan hidup ini enak menurut manusia dan sekali tempo hidup ini tidak enak? Iya toh? Apakah yang enak dan tidak enak itu juga benar semuanya? Jawabannya? Nah, itu masalahnya. Secara teori ini diterangkan iya. Tetapi ketika ada sesuatu yang menimpa kita dirasa tidak enak, itu agak susah. Mudah-mudahan benar Pak Gubernur tadi yang putranya dipundut sama Allah. Coba jangan bayangkan, satu-satunya putra yang laki itu, menurut informasi berita. Anaknya sudah dewasa, sudah besar, cerdas, pinter. Harapannya ke depan gini macam-macam. Tiba-tiba Allah dengan begitu saja. Iya tak? Kalau kita ambil ini dan kita harus yakin dengan dawuhnya Allah tadi dan dawuhnya Rasulullah dalam surat Al-Hadid dan hadisnya Ubadah ini, dan kita menerima sepenuhnya, enteng rasanya. Oh, kalau begitu Allah sudah mentakdirkan begitu.
Betul Pak ya? Jadi makanya saya pernah ngomong, andai kata orang itu sak kampung, sak kantor semuanya mengatakan andai kata seandainya tidak mandi, tidak bluron, tidak ini dan sebagainya, ini nggak bisa hidup lagi. Terus untuk apa orang ngomong begitu itu tadi? Untuk apa? Untuk menghilangkan kegelisahan saja. Padahal menghilangkan kegelisahan itu balik kepada yakin sama dawuhnya Rasulullah dan dawuhnya siapa? Allah. 2 hari yang lalu kita mendengar ada anak kecil mainan tembak-tembakan. Betul Pak ya? Mungkin ada yang tahu beritanya, ada yang belum tahu. Dikiranya itu tembak-tembakan biasa, padahal ini pistol temenan. Anaknya yang usia 5 tahun menembak adiknya yang usia berapa? 3 tahun. Meninggal enggak? Meninggal. Apa tidak berat ini tekanan bagi orang tuanya? Jawabannya, iya pasti. Makanya hadisnya Nabi tadi bilang, wabil qadri khairihi wa syarrihi. Takdirnya Allah yang dirasakan enak maupun tidak enak. Enak tidak enak itu menurut persepsinya manusia. Kalau menurut Allah ya baik dan benar semuanya, tidak ada yang tidak baik. Ya? Coba, bukan orang lain yang nembak ini Pak. Saudara kandungnya sendiri. Dan senjata itu bukan diambil dari orang lain. Diambil di rumah itu. Dan bukan miliknya orang lain. Justru milik orang yang mengawal ayahnya dan bapaknya itu. Betul Pak ya? Betul. Sudah kejadian. Itulah Ubadah bin Samit tadi memberi nasihat, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum kamu mengerti apa yang Allah takdirkan kepada kamu tidak mungkin bisa kena orang lain, dan apa yang takdirkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa kena kamu. Betul Pak? Mengapa kau Ubadah memberi nasihat begitu? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya itu pernah mendengar Nabi itu dawuh, kata Ubadah, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah qalam. Qalam itu apa Pak? Alat yang dipakai untuk nulis. Perhatikan, hadis ini untuk manusia. Sehingga Rasulullah dawuhnya itu adalah sesuatu yang bisa dipersepsi, dipahami oleh manusia. Inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lahu. Kemudian Allah dawuh sama qalam, uktub, tulislah. Lalu qalam itu menjawab, ya Rabbi wa madza aktub. Ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Qala, kemudian Allah dawuh, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-saa'ah. Tulislah segala sesuatu kejadian di dunia ini sampai pada hari kiamat. Berarti tentang panjenengan, tentang saya, tentang keluarga, tentang ekonomi, ini semuanya sudah ditulis apa belum? Kita tahu apa tidak? Kalau tidak tahu kita perlu berikhtiar apa tidak? Nah, lalu kalau begitu takdir itu bisa berubah apa tidak? Jangan tanya Mas, nggak ada yang tahu. Di situ, ya. Maka kata Ubadah, ya bunaya wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang mati belum mengerti tentang takdirnya Allah itu tadi yang begitu, maka dia tidak termasuk bagian dariku, kata Nabi. Ini luar biasa. Justru apa yang didawuhkan Nabi itu bukan melemahkan kita berikhtiar, tapi justru malah semakin apa? Mensemangati kita. Tidak tahu rezekinya Allah itu, ya. Coba saya tarik ke belakang, ya. Ini masih ada waktu nggak? Kalau tidak ada ya wabillahi taufik. Ditarik ke belakang bab 34 dalam kitab ini. Apa judulnya bab 34? Ada 2 judul di situ. Judulnya adalah yang pertama
al-amnu min makrillah, yang kedua al-qunutu min rahmatillah. Saya ambil yang kedua. Al-qunutu min rahmatillah itu putus asa dari rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah banyak sekali. Pertanyaan saya, apakah rahmatnya Allah yang didistribusikan kepada seluruh makhluknya ini akan mengalami kehabisan? Jawabannya, enggak. Di situ maka orang tidak boleh merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Realisasi di masyarakat, nanti saya balik ke hadis atau di Quran ya. Ada enggak menurut manusia sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin? Ada apa tidak ada? Ada. Ada anak sekolah, kemudian dia serius berdoa, ya Allah, dia tahu kondisi ekonomi orang tuanya, pendidikan orang tuanya, status sosial orang tuanya sangat amat rendah. Dia mintanya yang tinggi-tinggi, ya Allah, saya mudah-mudahan Engkau buat begini, yang tinggi jauh itu. Menurut akal tidak mungkin. Begitu dia keluar dari masjid, dia mikir, apa ya iso aku koyo njaluk koyo ngono iku mau. Ngerti maksud saya? Ada anak sekolah, status sosial ekonomi orang tuanya rendah, pendidikannya rendah, ya. Statusnya juga terus rendah, ya. Tapi dia ingin berdoa yang tinggi-tinggi, jauh melampaui itu tadi. Aku Engkau berikan rezeki yang sekian ya Allah. Aku Engkau berikan status sosial macam-macam. Begitu dia keluar dari masjid setelah sholat, dia mikir, masa mungkin saya bisa seperti begitu? Kalau itu yang diucapkan, berarti dia mendelet doanya sendiri nggak kira-kira? Jawabannya, ada nggak yang kira-kira mirip kayak begitu, Pak? Makanya tidak boleh merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Saya beri contoh. Ini terakhir sebelum wabillahi taufik wa hidayah. Tapi contohnya Nabi saja. Tidak usah saya baca ayatnya. Wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Nabi siapa yang sudah bertahun-tahun berumah tangga belum juga mendapatkan putra? Nabi Ibrahim. Lalu apa yang terjadi? Ini bapak-bapak keliru persepsinya itu, apa yang terjadi? Ya. Supaya tidak keliru langsung aja saya terangkan. Ada tamu enggak ke rumahnya Nabi Ibrahim? Rombongan ini. Nabi Ibrahim takut. Qala inna minkum majnun. Saya takut, sampean ini siapa? Tamunya bilang, la taujal, inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Oh, jangan takut. Saya datang ini memberi kabar gembira bahwa Anda itu akan punya anak yang sangat alim. Ibrahim sempat tidak percaya. Qala abasyartumuni ala masani al-kibaru fa bima tubasyirun. Dari mana kamu bisa memberi kabar gembira kepada saya bahwa saya akan punya anak? Wong saya sudah tua. Jawaban begitu manusiawi enggak, Pak? Manusiawi. Apa nasihatnya malaikat kepada Nabi Ibrahim? Jangan berputus asa. Basyarnaka bil haq. Loh, saya ini memberi kabar gembira kesampaian itu benar. Fala takum minal qanit, tidak boleh sampai itu berputus asa. Baru Ibrahim sadar. Oh iya, memang tidak berputus asa kepada rahmatnya Allah kecuali orang yang sesat. Jadi saking banyaknya dan saking luasnya itu tadi, maka kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena kita tidak tahu besok itu terjadi apa, tahun depan bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebenarnya beriman kepada takdirnya Allah itu memotivasi orang supaya lebih giat bekerja, kalau itu kaitannya dengan harta benda. Supaya orang itu lebih giat berusaha, supaya dirinya itu sehat, kalau itu kaitannya dengan kesehatan. Supaya orang itu giat, dia itu meniti karir ketika masih tumbuh berkembangnya untuk mencari karirnya, anak saya itu gimana dan sebagainya. Mungkin di antara masyarakat kita optimalisasi saja yang kurang seperti begitu. Wallahu a'lam. Nah, begitu. Ada yang perlu dibahas? Biasanya kalau ngaji begini tidak ada yang dibahas. Saya rasa berdiri sendiri-sendiri antara perintahnya orang berinfak, bersedekah, berzakat,
Ya. Itu sesuatu yang disunahkan, bahkan kalau zakat itu juga hukumnya apa? Wajib. Satu. Yang kedua, perkara umurnya manusia itu kembali kepada Allah, tapi kewajiban kita adalah untuk berikhtiar tadi. Saya sudah didiagnosa begini, maka saya harus berhati-hati. Boleh nggak begitu Pak ya? Boleh. Tapi kapan ajal saya itu juga tetap tidak tahu. Manusia itu pasti juga tidak mengetahui itu. Cuman masyarakat itu kalau menurut saya itu masih perlu ini, tauhid ini ada di masyarakat sehingga tidak ada pikiran-pikiran kotor yang berkaitan dengan itu. Orang yang bersedekah, berinfak, berzakat itu tidak ada jaminan mutlak bahwa dia akan berumur panjang. Orang yang tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, tidak ibadah juga tidak ada jaminan bahwa orang ini umurnya pendek. Mengapa? Kembali kepada tadi, ini semuanya adalah rahasianya Allah. Tapi kalau kita bisa menalarkan, oh orang yang infak, sedekah, kemudian orang yang ahli ibadah, itu secara psikologis orang itu tenang, orang itu baik, orang itu enggak ada rasa khawatir, sehingga dia staminanya jadi bagus. Saya ingat dulu ada profesor doktor siapa itu psikologi itu ya, Dadang Khawari. Ada yang pernah dengar nama Pak Dadang Khawari? Saya tidak tahu orang itu masih hidup apa enggak sekarang ya. Ya sering di televisi muncul waktu itu ya. Profesor Dadang Khawari mengatakan bahwa untuk supaya orang itu tidak ada tekanan, kemudian tidak ada hormon-hormon yang tidak mestinya itu muncul ya, maka lakukan salah satunya adalah ibadah. Kalau orang ibadah memasrahkan diri kepada Allah, maka orang itu jadi tenang. Kalau jadi tenang, maka hormon-hormon yang tidak mungkin muncul, tidak boleh muncul mestinya, itu juga bisa dikendalikan. Jadi kalau pakai bahasanya orang awam, ibadah itu bisa memperpanjang umur, gampangnya kan begitu. Tetapi sampai di mana orang juga tidak tahu, ya. Nah, rasionalitasnya, Mas, silakan istirahat yang cukup dan baik. Itu sudah pakai ilmu telitian manusia. Yang kedua, makan dan minum yang baik, terukur dan teratur, betul Pak ya? Ya. Kemudian olahraga yang baik dan jangan lupa ibadah. Jangan mengkonsumsi yang sembarangan. Itu kaitannya dengan umur tadi. Kalau sampean begitu, insya Allah hidupnya akan lebih panjang. Salah satunya adalah ibadah tadi. Wallahu a'lam. Ya. Cukup Pak nggih? Nggih Bu, apa? Tidak bisa dipercayai, diimani secara mutlak seperti begitu. Cuma kadang-kadang orang itu diberikan sinyal oleh Allah seperti begitu. Ya. Nah, itu jare wong Jawa kalau ndak salah itu apa tuh? Ojo ngalup kan begitu ya. Ya, engko nang ngene, wis gak usah ngomong ngono. Nah, begitu. Ada juga orang itu diberi ilham kayak begitu, sesuatu yang sinyal dari Allah, tapi kita tidak tahu. Karena kita bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi dan rasul diberikannya oleh Allah jelas, tapi kalau manusia enggak bisa dipercayai dan diimani. Ya, tidak bisa begitu, ya. Makanya kapan hari itu ngomong begini, maka kejadian betul, makanya aja celometan, misalkan begitu. Tidak bisa dipedomani, ya, tidak bisa dipedomani, ya. Tetapi kalau Nabi yang bilang, kalau Rasul yang bilang, baru bisa dipedomani. Kalau orang biasa tidak, karena kekuatannya orang biasa itu hanya diberi ilham saja, sinyal ke situ. Tapi kepastiannya tidak. Makanya orang disuruh sholat istikharah kalau dia itu opsi bingung A atau B, begitu ya. Tapi kalau Nabi langsung ditunjukkan. Nah begitu. Wallahu a'lam ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.